lengkap saya Maria Oktavia Sule, biasa disapa Varia dari 11 IPA 1. Sekarang saya akan menjelaskan salah satu materi sejarah, yaitu tokoh-tokoh perjuangan Indonesia, secara khusus masa kebangkitan nasional. Masa kebangkitan nasional. Sejak praktik imperialisme dan kolonialisme diterapkan di Indonesia, Belanda menguasai kehidupan bangsa Indonesia. Kehadiran bangsa asing sebagai penjajah membawa penderitaan bagi bangsa Indonesia. Bangkitnya perlawanan bangsa Indonesia adalah penindasan yang dilakukan terhadap bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dengan pejuang-pejuang tokoh-tokoh masa kebangkitan nasional. Yang pertama, Tirto Adi Suryo. Tirto Adi Suryo lahir di Blora, Jawa Tengah pada tahun 1880. Melalui tulisan-tulisannya, Tirto Adi Suryo menyadarkan masyarakat Indonesia tentang ketidakadilan dan kerugian yang harus dialami akibat penjajahan. Kritik-kritik tajam yang disampaikan Tirto Adi Suryo membuat resah pemerintah kolonial Hindia Belanda. Selain itu, Tirto Adi Suryo merindukan dan perkembangan pers nasional Indonesia. Untuk menghormati jasa-jasanya, pada tanggal kematiannya 7 Desember adalah hari memperingati pers nasional Indonesia. Yang kedua, Raden Haji Umar Said Cokroaminoto lahir di Ponorogo, Jawa Timur pada tahun 1883. Pada tahun 1912, Cokroaminoto berkenalan dengan H. Samanhudin sebagai pemimpin Sarekat Dagang Islam atau dikenal dengan SDI. Perkenalan tersebut memperkenalkan Cokroaminoto dengan dunia politik. Dengan mempelajari hubungan dunia politik, Cokroaminoto sadar akan kesengsaraan yang dialami masyarakat akibat penjajahan. Melalui hal tersebut, Cokroaminoto menyampaikan seruan besar, seruan tegas, seruan kasar kepada masyarakat untuk bersatu melakukan perlawanan. Dengan kondisi kesehatan yang memburuk, Cokroaminoto wafat pada tanggal 17 Desember 1934 di Yogyakarta. Yang ketiga, Sutomo. Sutomo lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada 30 Juli 1888. Ia berperan dalam pembentukan organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia, yaitu Budi Utomo, pada tahun 1908. Hingga hari tuanya, ia terus aktif menggerakkan para pelajar agar berkontribusi dalam kehidupan masyarakat. Pada tahun 1934, kondisi Sutomo terus menurun. Sutomo akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya pada 30 Mei 1938 dan dimakamkan di belakang Gedung Nasional Indonesia, Surabaya. Keempat, Samanhudin. Samanhudin dilahirkan di Surakarta, Jawa Tengah pada tahun 1878. Ia berperan dalam memajukan perdagangan batik pribumi di masa kolonial Belanda dengan membentuk Sarekat Dagang Islam atau yang dikenal dengan SDI. Tujuan organisasi ini adalah membantu para pedagang batik pribumi bersaing dengan pedagang asing. Samanhudin wafat di Kelateng pada 28 Desember 1956, setahun setelah mendapat penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia sebagai perintis kemerdekaan. Yang kelima, Suwardi Suraningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1989. Pada 1913, tulisan Suwardi Suraningrat yang berjudul Als
Ik een Nederlander was, atau seandainya aku seorang Belanda, dimuat di surat kabar The Express. Tulisan ini berisi kecamannya terhadap rencana pemerintah kolonial untuk memungut uang rakyat yang digunakan untuk perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Perancis. Pada tanggal 25 Desember 1912, bersama dengan Douwes Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indiste Parties yang berhaluan radikal. Lalu pada tanggal 3 Juli 1922, Suwardi Swarningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa. Hajar Dewantara wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta dan dimakamkan di makam Wijaya Brata. Keenam, Ernest Francois Eugene Douwes Dekker lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada 8 Oktober 1879. Selama hidupnya, Douwes Dekker selalu berjuang membangkitkan semangat nasionalisme Indonesia untuk berjuang melawan penjajahan dengan satu tujuan, yaitu kemerdekaan. Presiden Soekarno pernah menyebut Douwes Dekker sebagai bapak nasionalisme Indonesia. Douwes Dekker meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1950 dan jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung. Baik teman-teman, sekian video singkat saya tentang tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, khususnya masa kebangkitan nasional. Saya harap dengan video ini siapa saja yang menonton dapat mengerti. Salam pencipta pahlawan utama. Bye-bye.